Kita percaya Roh Allah sedang bekerja. Roh Allah memenuhi setiap kita. Roh Allah memenuhi setiap saudara dimanapun saudara berada. Mari kita masuk bersama-sama dalam menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah Tuhan bawa kami lebih dalam menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami mau katakan di hadapan-Mu Tuhan, kami rindu lawatan-Mu. Kami rindu Tuhan, urapan-Mu bekerja lebih dalam lagi dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan, kasih Yesus. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Katakan bersama-sama, Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku rindu. Dengan sepenuh hati katakan, Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi hati kami, Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Ya, lebih dalam katakan, ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Ya, lebih dalam, ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Hati kami merindukan-Mu, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan. Ku
Sungguh hati kami limpah dengan segala ucapan syukur Tuhan. Sebab sungguh besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Biarlah rohmu terus menyala-nyala dalam kehidupan kami Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kembali kami menyerahkan tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada sore hari ini. Terlebih-lebih urapan-Mu yang ajaib, memulihkan, membangkitkan setiap kehidupan kami Tuhan. Sore hari ini Bapa, hari ini adalah hari kemenangan daripada-Mu. Kami boleh melihat kuasa-Mu nyata dan bekerja atas setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, sore hari ini Bapa, ibadah kami menjadi satu ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Mari Bapa, Engkau ambil alih setiap ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kuasa Roh Kudus-Mu terus ada dalam kami. Roh Kudus-Mu terus Tuhan membangkitkan iman percaya kami. Roh Kudus-Mu terus menghiburkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah sore hari ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Sore hari ini dimanapun saudara berada bersama kami di tempat ini, kita mau bersama-sama menyatakan bahwa Roh Allah sudah bekerja atas setiap umat Tuhan, memberikan kebebasan, memberikan kemenangan, dan kita langkahkan kaki kita untuk kita mempunyai roh yang menyala-nyala di hadapan Tuhan. Kita mau katakan sore hari ini, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Mari saudara bangkit dari duduk saudara. Saudara bangkit. Saudara mau nyanyikan pujian ini dengan sukacita di dalam Tuhan. Hari ini hari yang penuh dengan kemenangan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan
ini api Kristus sudah menyala. Mari kita mau bersama-sama katakan, api Pentakosta kupunya. Haleluya. Kita mau bergirang lagi buat Allah kita, Allah kemenangan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari saudara, kita mau katakan bahwa api Kristus itu terus menyala, menyala dan menyala, membakar setiap kita umat-umat Tuhan. Api Pentakosta kupunya. Api Pentakosta kupunya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta kupunya, ku biarkan menyala, menyala, menyala. Api Pentakosta, api Pentakosta kupunya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta kupunya, ku biarkan menyala, menyalakan lagi. Api Pentakosta, api Pentakosta kupunya, ku biarkan menyala. Amin. Api Pentakosta kupunya, ku biarkan menyala, menyala, menyala. Selama api Kristus, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah, api Kristus, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah rasakan. Rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Haleluya. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Sekali lagi rasakan kuasa Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan kuasa-Mu ada di tengah kami. Haleluya. Kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa pintu rahmatnya. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami boleh merasakan kuasa-Mu bekerja dalam setiap kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tengah kami. Roh Allah ada dalam hati kami Tuhan. Kami rindu sore hari ini Tuhan, di hari kemenangan, di hari kebebasan yang Kau sudah janjikan dalam hidup kami. Biarlah kami boleh tetap melihat kuasa-Mu Tuhan, melihat kedahsyatan-Mu Tuhan, melihat keajaiban-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami, ada di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang hidup itulah yang senantiasa Tuhan memberikan kepastian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah sore hari ini Tuhan, kami tahu tetap merasakan kasih-Mu, kami tetap merasakan kuasa-Mu bekerja lebih dalam lagi dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kasih Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Amin.
rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, rasakan kuasa Allah ada di tengah kita. Kuasa-Mu Tuhan, buka hatimu, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran, curahkan Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Dari awal katakan pujian ini, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami merasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Oh, curahkan Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Lebih dalam lagi, curahkan kuasa-Mu Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Lagi, mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya. Kami bertepuk tangan kemenangan daripada-Mu Tuhan. Kau Allah yang penuh kasih, Kau Allah yang penuh kuasa. Roh Kudus memenuhi setiap kami Tuhan. Mujizat Allah terjadi, memulihkan umat-Mu, memulihkan jemaat-Mu, memulihkan bangsa kami. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan lawatan dan jamahan-Mu ada dalam setiap kami. Tuhan, sore hari ini Tuhan, kami rindu terus peduli kami. Kami rindu Tuhan, Kau terus memulihkan setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada di tengah kami, memulihkan kami, membebaskan kami. Sore hari ini Bapa, kami rindu menyaksikan kuasa dan mujizat-Mu ada di tengah kami.
ada di tengah sidang jemaat Tuhan, ada di tengah setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi kami, dan ada atas bangsa ini Tuhan. Kemenangan besar Engkau kerjakan atas setiap kami. Roh Kudus yang Kau janjikan, Kau sudah berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sore hari ini Tuhan, sebentar kami akan Kau berkati lewat kebenaran firman. Biarlah firman Allah yang hidup itulah yang menguatkan, meneguhkan kami, untuk kami tetap mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Kami percaya setiap janji-Mu, iya dan amin dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Buka setiap hati kami, buka setiap telinga kami Tuhan, untuk kami mempunyai telinga sebagai murid, untuk kami boleh mendengar sabda-Mu yang kudus ada dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan jalannya pemberitaan firman Allah dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan sungguh baik dalam hidup kita bersama. Sampai hari ini kita boleh dalam keadaan yang sehat. Itu semua oleh karena perlindungan Tuhan, perlindungan Roh Kudus yang selalu menjaga dan melindungi kita semua. Apa saja yang kita perbuat dalam segala aktivitas kita, Tuhan menjaga kita, dan Tuhan selalu mencurahkan damai sejahteranya buat kita semua. Saat ini sama-sama kita akan mendengar firman Tuhan. Kita diingatkan, kita ditegur, kita perlu kuasa Roh Kudus. Kalau selama 10 hari ini kita sudah berdoa dalam kepenuhan Roh Kudus, baik di gereja maupun di rumah, atau dalam situasi apapun yang mungkin saat ini tidak menentu, masih simpang siur berita tentang bagaimana peribadatan, tapi kita tunggu saja sampai informasi resmi dari pemerintah pusat. Tapi kita bersyukur, kita tetap percaya kuasa Roh Kudus tetap selalu bekerja dalam hidup kita masing-masing. Apalagi di dalam momen saat ini, di dalam momen Pentakosta, yaitu kita tahu bersama Pentakosta adalah hari yang ke-50, di mana curahan kuasa Roh Kudusnya nyata bagi orang-orang yang berdoa setia selama ini. Di saat Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menjanjikan kepada kita semua, Dia berikan Roh Kudus dalam hidup kita semua, bahwa Dia naik ke surga, Dia juga memberikan kekuatan, pertolongan buat kita semua. Bahkan Dia menyediakan tempat buat kita. Bahkan di surga pun bersama Allah Bapa, Dia menolong hidup kita semua. Dia menjadi perantara kita, jadi menjadi penolong kita. Dan Dia berikan Roh Kudusnya kepada kita, diam di dalam bumi ini, bahkan diam di dalam kehidupan kita, bahkan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kita bersyukur dan kita minta terus kepada Tuhan, terutama di saat kita yang kemarin-kemarin ikut di dalam doa kepenuhan, doa 10 hari, kita boleh merasakan hadirat Tuhan, kita boleh merasakan baptisan Roh Kudus, kita boleh merasakan kepenuhan Roh Kudus, kita boleh merasakan jamahan lawatan Tuhan, sehingga kita semakin dikuatkan menjadi umat Tuhan, menjadi anak Tuhan yang semakin kokoh, semakin teguh, semakin dewasa, semakin mengenal Yesus Kristus, semakin lebih dalam lagi kita menikmati hadirat Tuhan, sehingga hidup kita selalu dipimpin oleh kebenaran. Puji nama Tuhan, dan biarlah firman saat ini menjadi kekuatan buat kita semua. Kita percaya, kita perlu firman Allah, kita perlu Roh Kudus, kita perlu untuk menguatkan kita semua. Itu sebabnya firman Tuhan pada saat hari ini kita baca, kita ambil di dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-18. Kitab Efesus pasal yang kelima ayat 17-18, kita baca di sana. Efesus pasal 5 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Saya bacakan bagi kita semua. Kitab Efesus pasal 5 ayat 17 dan 18. Demikian, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dikatakan ini, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Tema yang saya angkat di sini adalah
hendaklah kamu penuh dengan roh dan dipimpin oleh roh itu. Jadi di sini kita melihat dikatakan hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini saya angkat dan menjadi rema dalam hidup kita bersama dan menjadi perenungan kita pada saat ini. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa kita harus penuh dengan roh? Kenapa ayat ini mengatakan hendaklah kamu penuh dengan roh? Bahkan selama 10 hari mungkin ada yang sempat ada waktu untuk kita menikmati hadirat Tuhan, dan mungkin masih ada yang terhalang oleh waktu dan sebagainya. Tapi percayalah, di situ bahwa kita ada waktu, saya percaya pasti Anda pun di rumah mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Dan di saat kita berdoa kepada Tuhan, mintalah tuntunan Roh Kudus, mintalah urapan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu sangat penting dalam hidup kita, terutama di akhir zaman ini. Terutama kita melihat kalau dalam kita belajar dalam Alkitab kita ada 3 zaman: zaman Allah Bapa, zaman Allah Anak, zaman Perjanjian Lama, zaman Perjanjian Baru, dan sekarang zaman kita di akhir zaman ini, di mana Roh Kudus bekerja secara pribadi langsung kepada kita semua. Itu sebabnya mari kita minta kepada Tuhan, Tuhan penuhkan kami, Tuhan baptislah kami, Tuhan lawatlah kami untuk menikmati pengalaman pribadi dengan Roh Kudus. Karena itu sangat-sangat penting, sangat-sangatlah berharga dalam hidup saya dan saudara. Kenapa? Karena Roh Kudus ini Roh Allah. Roh Kudus ini Allah sendiri. Roh Kudus ini Allah sendiri. Tercatat dalam Alkitab kita bahwa dalam Kisah Para Rasul 5:3-4 dikatakan Roh Kudus juga disebut sebagai Allah. Kejadian 1 ayat yang kedua, Roh Kudus juga Roh Allah. Bahkan dalam 1 Yohanes 5:7, salah satu oknum dalam Tritunggal, dalam Trinitas Tuhan kita. Jadi kenapa penting sebagai anak Tuhan untuk kita dipenuhkan, dibaptis, dipimpin oleh Roh Kudus? Karena Roh Allah, Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Dan ada begitu banyak ayat-ayat yang saya hanya mengambil sebagai penguat, pendorong, pendukung, dan salah satu saja yang cukup mewakili dari semua ayat di Alkitab bahwa Roh Kudus itu memang benar-benar Allah. Dia Roh Allah, dia Tuhan. Bahkan Roh Kudus juga mempunyai sifat kealahan. Dia kekal, dia kudus, dia maha tahu, dia juga maha kuasa dan juga maha hadir. Ada begitu banyak ayat juga mencatat di sana. Jadi sangat penting kita memerlukan, sangat penting kita dipenuhkan, sangat penting kita minta kepada Tuhan, Tuhan penuhi, pimpin saya dengan Roh Kudus-Mu. Jadi itu sebabnya menjadi pertanyaan kepada kita semua, kenapa anak Tuhan perlu? Kenapa anak Tuhan harus dipenuhkan Roh Kudus? Kenapa? Di sini kita melihat ada beberapa poin, ada beberapa jawaban yang kita bisa pelajari, yang kita bisa renungkan. Kita nggak bahas lagi tentang 50, Pentakosta atau apa, karena sudah berapa kali ya, kita juga bisa mungkin melihat literatur di Google dan sebagainya, kita bisa lihat buku. Bahkan minggu-minggu yang lalu kita juga sempat membahas, bahkan di dalam doa separi juga sempat saya bahas. Tapi kalau kita mau ingin lebih dalam lagi, silakan Anda bisa pelajari, tentunya belajar yang tepat, jangan sampai kita salah belajar. Kita tidak membahas itu, tapi yang saya lebih tekankan, kenapa anak Tuhan harus penuh Roh Kudus? Kenapa anak Tuhan harus dipimpin Roh Kudus? Kenapa anak Tuhan harus dibaptis dalam Roh Kudus? Kenapa sangat penting Roh Kudus itu? Karena esensi nilai yang paling utama dalam kita mengiring Tuhan, itu Roh Kudus sangat berperan penting. Karena kita nggak mampu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita nggak mampu menghadapi kenyataan. Kita masih hidup dalam daging, tapi bukan berarti daging ini mengalahkan rohani kita. Mentang-mentang, aku kan manusia biasa, itu wajar. Tidak, itu kita bisa lawan. Kalau kita menyadari kenapa anak Tuhan harus dipimpin Roh Kudus, kenapa anak Tuhan harus penuh Roh Kudus. Bahkan dalam kitab Efesus tadi katakan, hendaklah kamu penuh dengan roh. Hendaklah kamu penuh dengan roh, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Hawa nafsu ini yang membawa kita kepada neraka.
kepada neraka, kedagingan kita. Tetapi Roh Kudus, Roh Allah, Roh kebenaran itu membawa kita kepada kehidupan kekal. Seperti yang Tuhan janjikan, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Jadi kenapa anak Tuhan harus penuh? Jangan anggap remeh tentang Roh Kudus ini. Mentang-mentang yang penting saya udah jadi orang Kristen, yang penting saya sudah ke gereja, yang penting saya udah berdoa, yang penting saya sudah melayani, yang penting saya sudah berkorban, yang penting saya sudah memberikan persembahan bagi Tuhan, aman. Apalagi saya sudah jadi diaken, saya jadi majelis, saya jadi ketua ini, saya aman, pasti masuk surga. Tunggu dulu. Kita ingat peristiwa Matius pasal 7. Bukannya orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan Allah, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Ayat 17 tadi kita lihat, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Kita lihat, jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Boleh kita minum anggur sedikit, tapi jangan sampai itu memabukkan sehingga membuat hawa nafsu, sehingga membuat kita lupa siapa kita. Ada banyak kan kejadian orang demi melupakan masalah, dia minum anggur begitu banyak, akhirnya dia bisa melupakan. Tapi setelah selesai bagaimana? Apakah jadi jaminan? Belum tentu juga. Kita nggak bahas anggur lebih dalam lagi, tentunya ada kita bahas secara khusus nanti di lain waktu. Tapi yang kita renungkan saat ini adalah hendaklah kamu penuh dengan Roh. Hendaklah kamu penuh dengan Roh. Ini yang menjadi kehendak Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan Tuhan. Jadi mari kita mendalami, mengerti apa sih maunya Tuhan dalam hidup saya. Apa sih? Mari kita ambil. Apa sih, kenapa kok Tuhan ingin saya penuh Roh Kudus? Ada apa? Seperti kemarin kita bahas, ada dua jalan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Jalan orang benar adalah jalan yang benar-benar Tuhan kikis kedagingan kita. Tuhan mau kita mengerti kehendak Tuhan, mengenal kehendak Tuhan. Tapi jalan orang fasik, dia orang yang tahu agama, dia yang melayani Tuhan, dia ada di gereja, tetapi dia nggak melakukan. Kita mau pilih yang mana? Kita mau pilih yang mana? Istilahnya seperti kata orang omong besar omongnya wah gini, tetapi tidak ada tindakan nyata. Tidak ada tindakan nyata. Dan di sini Tuhan ingin sekali lagi, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Kenapa anak Tuhan harus penuh dengan Roh? Kenapa anak Tuhan harus dipimpin oleh Roh Kudus? Kita punya roh. Roh kita ini bisa nyambung dengan Roh Kudus, atau juga bisa nyambung dengan roh yang lain. Roh yang menyesatkan, Roh Kudus, roh kebenaran membawa kita di jalan yang benar. Tapi roh yang lain, roh yang menyesatkan, apalagi roh antikris, itu yang akan membuat kita tersesat, itu yang akan membuat kita melawan kebenaran. Apalagi dengan ada istilah seperti ini, percuma ke gereja, toh seperti ternyata tingkalannya seperti itu saja. Ada begitu banyak orang yang ke gereja berdoa, tetapi tingkah lakunya itu tadi seperti orang fasik, atau mengaku orang Kristen, bahkan kalungnya besar, salib, bahkan pakai tato mungkin, tetapi kelakuannya bagaimana? Tapi saya percaya orang yang dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus, Roh kebenaran, dia akan tunjukkan itu. Karena kebenaran akan selalu menang. Amin, saudaraku. Karena seperti kitab Roma firman Allah katakan bahwa kalah kejahatan dengan kebaikan. Dan kebaikan itu di dalam Tuhan pasti akan menang. Yang pasti tunjukkanlah hal-hal yang baik. Dan mari kita kembali dalam poin tadi, kenapa anak Tuhan harus penuh dengan Roh? Yang pertama kita di sini, yang pertama dalam kita buka Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang keempat, ayat yang pertama. Kenapa anak Tuhan, umat Tuhan harus penuh dengan Roh Kudus? Lukas 4 ayat 1.
pencobaan di padang gurun, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Yang pertama, sebagai junjungan kita, sebagai teladan yang paling sempurna, Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Yesus yang penuh dengan Roh. Sekarang teladan kita siapa? Tuhan Anda siapa? Tuhan kita siapa? Di saat kita ada masalah, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus. Lalu kalau kita berseru Yesus, Yesus, berarti otomatis kita juga harus meniru teladannya, bukan? Yesus penuh dengan Roh. Jadi keteladanan dari Tuhan Yesus Kristus adalah Dia juga penuh dengan Roh. Gak cuma Yesus saja, ada banyak contoh-contoh yang lain. Saya tulis di dalam Kisah 4 ayat 8, Petrus penuh dengan Roh Kudus. Kisah 4 ayat 21, murid-murid, orang banyak, orang percaya. Termasuk saya dan saudarakah? Ada yang bisa menjawab? Lalu di dalam Kisah 7 ayat 55, Stefanus sebagai martir pertama. Kisah 9 ayat 17, Saulus atau Paulus yang waktu itu sebelum bertobat dia didoakan Ananias. Pertama kali dia didoakan seorang hamba Tuhan Ananias, dia penuh dengan Roh, pertobatan yang luar biasa. Di sini kita bisa melihat. Lalu ada Barnabas. Lalu karena ada murid-murid yang ada di Antioquia, mereka penuh sukacita dan penuh dengan Roh Kudus. Orang dipenuhi Roh Kudus ada impact, ada dampak yang luar biasa, ada sukacita. Ada sukacita. Walaupun situasi yang tidak menentu, walaupun situasi yang tidak mengenakkan, orang yang dipimpin, orang dipenuhi, orang dikuasai Roh Kudus, dia akan tetap bersukacita, dia akan tetap mengucap syukur. Kenapa? Karena dia tahu, dia sadar hidup ini miliknya Tuhan, semua Tuhan atur miliknya Tuhan. Ada yang protes enggak? Matahari kenapa muncul dari timur? Matahari kenapa muncul, kenapa nggak dari barat? Kita bisa ngatur Tuhan? Nggak bisa. Kita nggak akan pernah bisa ngatur Tuhan. Itu sebenarnya orang yang dipimpin Roh Kudus, dia akan selalu mengucap syukur, dia akan bersuka cita. Dia akan bersuka cita. Terima kasih Tuhan, masalah ini terjadi, tapi saya percaya masalah ini membuat saya melihat kuasa Tuhan, melihat campur tangan Tuhan, sehingga kita tidak seperti apa yang dikatakan kitab Ulangan. Jangan kamu bangga, bukan karena jasa-jasamu kamu bisa sampai hari ini, kamu bisa kaya, kamu bisa hebat, kamu bisa diberkati, kamu bisa sukses. Bukan karena jasa-jasamu, bukan karena kehebatanmu, tapi Tuhan yang mengatur semuanya itu. Tuhan yang pegang kendali. Jadi di sini kita melihat teladan yang pertama, kenapa anak Tuhan, umat percaya harus penuh Roh Kudus, karena Yesus sebagai teladan yang sempurna, beserta dengan murid-murid, beserta orang-orang percaya yang ada di Efesus, yang ada di Antioquia, bahkan Stefanus, Barnabas, Saulus menjadi Paulus, Petrus dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa anak Tuhan harus penuh Roh? Karena yang kedua, Roh Kudus itu memeteraikan hidup kita sebagai apa? Sebagai tanda milik Tuhan. Sebagai tanda milik Tuhan. Sebagai tanda, ini loh milikku, ini milik kepunyaanku. Jadi kalau iblis ngapa-ngapain umatku, anak-anak Allah ini, maka Tuhan yang akan membalas, Tuhan akan membela, Tuhan akan membackup kehidupan kita. Jangan ngomong-ngomong, wah Tuhan pasti tolong. Kita nggak pernah doa, kita nggak pernah beribadah di rumah, kita nggak pernah baca Alkitab. Hati-hati dengan pola pikir yang keliru. Tadi kan Efesus katakan, usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Lalu kita pegang ayat itu kan ada di dalam Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi saya diam saja om, saya nggak doa, saya nggak ibadah, saya nggak memuji Tuhan. Kan Tuhan berperang. Itu beda, itu bukan tafsiran seperti itu tafsiran yang keliru. Berdiam di sana artinya kita mengikuti kehendak Tuhan, kita berdoa, kita memuji, kita nggak bertindak sembarangan. Jangan disalahartikan Keluaran 14 ayat 14. Diamkan emas, ya memang diam itu emas.
Tapi bukan berarti kita nggak harus ibadah, bukan kita nggak berdoa. Matius pasal 7, mintalah maka kamu mendapat, ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan bagi kamu. Amin, saudaraku. Jadi datanglah kepada Tuhan. Dari sini Roh Kudus itu yang kedua, jawaban yang kedua. Kenapa kita harus penuh Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu memeteraikan hidup kita sebagai tanda milik Tuhan. Kita baca sebagai ayat pendukung dalam kitab 2 Korintus 1. Dalam kitab 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-21 22, 2 Korintus 1 ayat 21 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah. Lihat, perhatikan, adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi jaminan, meterai itu jamin. Jadi Roh Kudus itu sebagai meterai untuk menjamin hidup kita. Tuhanlah pemelihara, Tuhanlah yang bertanggung jawab. Jadi jangan anggap sepele Roh Kudus ini. Cuman doa biasa, enakan di rumah, capek, Tuhan tahu. Memang Tuhan tahu. Bahkan Roh Kudus juga tahu. Tetapi kita lihat, jangan anggap remeh Roh Kudus. Karena Dia adalah Allah, Dia Tuhan, Dia Roh Allah. Dia juga, Roh Kudus itu adalah meterai untuk jaminan bagi kita semua. Jadi jaminan, kenapa? Karena kita ini surat yang terbuka. Coba Anda lihat dalam kitab 2 Korintus 3:2 kan. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Hidup kita ini dibaca semua. Ayat yang ketiga juga Anda lihat di sana. Dikatakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Kita ini surat-surat Kristus. Orang melihat bagaimana lidah kita suka memuji Tuhan, suka mengucap syukur atau tidak. Orang melihat tingkah laku kita. Orang akan mudah ketipu di saat kita ada di atas pelayanan mimbar. Orang mudah tertipu, haleluya, puji Tuhan, kelihatan seperti rohani. Bahkan Anda pun bisa menghakimi, mencat saya, wah, bisa. Tetapi saya di sini pun saya sadar, saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tentunya bukan main-main. Kita bisa ada di pelayanan mimbar, melayani Tuhan, song leader, singer, pemain musik, LCD, kolektan, bahkan pemain rebana, semuanya multimedia dan sebagainya, bahkan yang ngepel sekalipun, apalagi yang mungkin yang saya katakan yang terlihat di depan sini. Kita punya tanggung jawab yang besar. Bukan main-main. Jangan anggap sepele. Jangan anggap sepele. Kalau kita pelayanan musik saja atau sing kita anggap sepele, apalagi yang cuma ngepel. Apalagi cuma ngepel lalu suka ngebus-ngebus gereja dan sebagainya, apalagi hal seperti itu. Bahkan kita Lukas katakan, kalau kamu setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar lagi. Kalau kamu setia perkara kecil, kadang kita dalam perkara yang kecil saja udah nggak setia, gimana mau Tuhan dengar? Jadi kita melihat. Yang kedua, memeteraikan, dan kita ada surat Kristus. Kita ini surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi ini kita harus sadar, kita harus renungkan. Yang kedua, yang ketiga, kenapa anak Tuhan harus penuh dengan roh? Yang ketiga, supaya kita dipimpin. Jadi yang roh kita ini dipimpin oleh siapa? Oleh Roh Kudus, roh kebenaran. Jalan yang benar, bukan jalan yang lain seperti yang firman Tuhan kemarin. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi siapa yang mau ada di jalan kebenaran Yesus harus dipimpin oleh Roh Kudus, roh kebenaran. Jadi harus sama. Harus sesuai, harus seirama. Kita nggak bisa pengennya kita masuk surga, tapi roh yang kita pakai, roh diri kita sendiri, roh yang dari yang lain. Roh hipnotis, roh magic, roh-roh yang dari kuburan, nenek moyang, leluhur dan sebagainya, itu nggak akan masuk. Itu nggak akan masuk. Itu urusannya udah berbeda.
apalagi roh-roh leluhur, nenek moyang dan sebagainya. Dalam kitab 1 Timotius 4:8, jauhilah dongeng-dongeng takhayul-takhayul nenek-nenek leluhur kita, nenek moyang kita. Ya, kita nggak melupakan sejarah, kita nggak melupakan orang tua, kita nggak melupakan Tuhan juga tidak mengajar seperti itu. Kita harus ingat kepada nenek moyang kita harus ingat kepada sejarah supaya menjadi pelajaran buat kita. Oh, harus seperti semangatnya kita ambil, semangatnya pergumulannya kita lihat. Oh, mereka seperti, maka kita harus lebih kuat lagi. Apalagi dalam GBDI udah hampir 100 tahun, 1 abad, semangat api Pentakosta harus tetap ada. Kobarkan api Pentakosta itu melalui apa? Melalui Anda dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus. Apinya sama, rohnya sama. Jadi melalui pelayanan kita, roh kita sama, api kita yaitu api dari surga, api dari Allah, roh dari Allah, roh kebenaran. Bukan pakai cara-cara duniawi, bukan pakai cara-cara tertentu untuk menarik simpati orang. Wah, gerejanya pelayanannya wah ini. Karena hati-hati. Api yang dari Tuhan itu tentunya dia nggak akan main-main. Dengan penampilan dari ujung rambut sampai ujung kaki, orang dipimpin oleh api Roh Kudus, dia nggak akan mempermainkan hidupnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia akan memperhadapkan, karena dia masuk dalam menghadap Allah. Karena Anda berhadapan dengan Tuhan, toh. Kita melayani, kita beribadah, kita berhadapan dengan Tuhan. Kita nggak sedang di mall. Kalau Anda ke mall bebas, Anda mau pakai apapun dari ujung rambut sampai ujung kaki bebas. Anda masuk mall bebas. Tapi di saat Anda masuk hadirat Tuhan dan api Roh Kudus itu bekerja, api Pentakosta itu, api dari Allah, roh dari Allah, itu harus sama. Dan apakah kita menganggap remeh? Kita menganggap remeh. Belum lagi waktu-waktu yang sudah ditentukan, kita anggap remeh. Manusia dianggap remeh nggak apa-apa. Saya pun Tuhan, kalau saya dianggap remeh nggak apa-apa. Tapi asalkan jangan kuasamu dianggap remeh Tuhan. Saya dianggap remeh biasa, wajar. Karena saya mungkin masih muda, hidup di desa, mungkin ada fisik yang tidak mendukung dan sebagainya. Kalau saya suruh jalan catwalk gitu ya, saya nggak cocok. Tapi kalau mungkin lomba makan cocok masih ya, karena postur badan saya cocok gitu. Tapi kalau saya lomba catwalk pakai baju nggak cocok. Paling lebih cocok kan saudara Ivan, wah cocok dia, badan atletis gitu ya. Dan di sini kita melihat, dan sama di saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, saat kita beribadah kepada Tuhan, apa yang kita kenakan dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, sudahkah berkenan di hati Tuhan? Silakan Anda jawab. Sudahkah kita berkenan di hati Tuhan? Sudahkah berkenan? Karena tadi orang fasik, wah kelihatannya rohani, omongannya rohani. Bahkan seperti kitab Matius dalam hal berdoa, wah doanya bagus, doanya indah, doanya panjang-panjang, kata-katanya bagus. Tapi Tuhan tidak perlu kata-kata itu. Yang Tuhan perlukan, apakah hidup Anda berkenan di hadapan Tuhan? Apakah hidup Anda mengerti, mengenal kehendak Tuhan? Apakah hidup Anda dipimpin Roh Kudus? Roma 8 ayat yang ke-14, kita lihat di sana. Roma 8 ayat yang ke-14. Roma 8 ayat 14, kita perhatikan, Anda baca juga. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah apa? Anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Itu sebabnya kenapa kita harus penuh dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus. Karena setiap orang yang dipimpin Roh Allah berarti dia adalah anak-anak Allah. Kalau yang kita dipimpin oleh roh yang lain, ya silakan Anda jawab sendiri. Berarti apa kita? Kita anak-anak siapa? Dalam Roma 8, hidup oleh roh. Roh yang memberi hidup, roh yang memerdekakan. Itu sebabnya poin yang selanjutnya itu adalah yang keempat, roh itu memerdekakan, membebaskan hidup kita. Roma 8 ayat yang kedua, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Yang pertama ini teladan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua,
Yang kedua adalah Roh Kudus adalah meterai sebagai tanda milik kita jadi milik Tuhan. Yang ketiga, supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup dalam jalan kebenaran. Lalu yang selanjutnya, yang keempat dikatakan di situ adalah Roh itu memerdekakan, membebaskan, sehingga apa? Sehingga yang kita hasilkan dalam kitab Galatia itu ada yang kita hasilkan buah-buah Roh. Buah-buah Roh itu apa saja sih? Kalau Anda tidak hafal, ayo kita buka. Ada nyanyian kan? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita lihat Galatia pasal yang kelima ayat 22. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Roh itu memerdekakan, sehingga yang kita hasilkan dari kemerdekaan, dari kebenaran itu melepaskan kita dari kuasa gelap, sehingga kita hidup menghasilkan buah-buah Roh yang menyenangkan hati Tuhan. Ayat 16 dikatakan, Galatia 5:16, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging itu apa sih? Silakan Anda cek ayat 19-21. Percabulan daging telah nyata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kita lihat di sini bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, Anda baca, tidak mendapat bagian kerajaan Allah. Sungguh ironis. Jadi mari Bapak Saudaraku, mari dalam momen ini, siapapun kita, di antara kita, jemaat Tuhan yang ada, mari kita minta Roh Kudus. Supaya Roh itu menguasai, memimpin kita, memerdekakan, melepaskan kita dari kuasa iblis. Sehingga di saat godaan-godaan itu muncul, kita bisa enggak. Mungkin sempat kita kepleset, jatuh, ikut, kita kembali lagi. Tuhan ampuni saya enggak mau lagi. Saya mau dipimpin oleh Roh dan mengeluarkan buah-buah Roh, tidak hidup dalam kefasikan. Jadi mari, kita lemah, tetapi lihat apa yang dikerjakan Roh Kudus. Tuhan, aku enggak mampu. Coba Anda baca Roma 8 ayat yang ke-10. Roma 8 dalam ayat yang ke-10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat yang ke-26. Maka apa efek yang akan kita dapat? 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Anda lemah, gak mampu, Roh Kudus lah akan memberikan kekuatan. Gak percaya, silakan buka lagi ayat pendukung 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin, saudaraku. Jadi Anda kata, saya lemah, minta Tuhan kuatkan saya, hibur saya, mampukan saya. Karena roh itu, roh Allah yang Tuhan berikan, memberikan kita kekuatan, kasih, dan ketertiban. Lanjut lagi dalam poin yang ke-5. Kenapa kita harus penuh roh? Kita buka Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4. Apa yang ditulis di sana? Yohanes 4 ayat 23-24. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Lihat, Allah mencari, Allah menghendaki penyembah-penyembah demikian, menyembah dalam roh dan kebenaran, karena Allah itu roh, Allah itu benar. Supaya kita sejalur, seritme, searah, seirama. Itulah sebabnya penuhlah dengan roh, dipimpin oleh roh. Mintalah pimpinan Roh Kudus, mintalah dipenuhkan Roh Kudus. Karena Allah menghendaki penyembah yang demikian.
Bukan sekedar di mulut, nyanyian itu indah, oh enak, menyenangkan jiwa. Sekarang banyak yang menyenangkan jiwa, bisa menangis, tapi hanya sampai di batin saja, hanya mencapai jiwa saja, nggak sampai ke roh. Bahkan sempat ada perbedaan lagu, kalau lagu lama-lama itu begini, walaupun dianggap remeh, simple, tetapi itu roh. Tetapi lagu-lagu sekarang itu sampai jiwa doang, cuma bisa menangis, tapi nggak sampai roh. Ya kita nggak bisa menghakimi. Kita nggak bisa menghakimi. Tergantung bagaimana sikap hati kita. Kalau hati kita benar, maka lagu apapun itu dalam pujian penyembahan akan bisa menyentuh kita. Mungkin sangat simpel yang kita kenal dengan lagu Peganglah Tanganku Roh Kudus. Simpel kan, pendek. Simpel tapi itu bisa menyentuh kita. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Lagu yang simpel tetapi itu sangat menyentuh sekali, itu sangat perlu sekali. Walaupun lagunya nggak mendayu-dayu, lagunya nggak pakai bass, C minor, B minor, G minor, lagu yang simpel, tetapi kita lihat. Tapi ada juga lagu-lagu sekarang, lagu milenial zaman sekarang yang bisa juga mengajak kita menyembah Tuhan. Itu sebenarnya kita butuh roh untuk bisa membedakan. Karena lagu ini berpengaruh. Ada lagu yang membuat kita bisa bunuh diri, ada lagu yang membuat kita bisa tersesat, ada lagu yang membuat kita bangkit semangat, ada lagu yang membuat kita semakin terpuruk. Ada lagu. Jadi mari Allah mengendaki penyembah demikian, karena di surga nanti kita menyembah memuji Tuhan. Sekarang kalau kita nggak mau memuji Tuhan, gimana kita akan istilahnya betah di surga? Istilah penampian. Di dalam dunia inilah kita ditampi. Apakah kita siap dibawa masuk dalam kerajaan Allah? Apakah kita siap? Ke gereja aja nggak mau, ibadah aja nggak mau. Gimana mau Tuhan mau tempatkan di surga? Padahal Tuhan sudah memberikan nyawanya buat kita semua. Tuhan berikan Roh Kudus untuk menyertai kehidupan kita. Tuhan nyatakan janjinya buat kita semua. Ibadah aja nggak mau. Mungkin yang sekarang nggak ibadah seneng, woi hore enak di rumah. Ada banyak orang mencibir, netizen dan sebagainya. Kalau kita memperhatikan di sini, yang terakhir, kenapa anak Tuhan harus penuh Roh Kudus? Yohanes 14 ayat yang ke-6 jawabannya adalah supaya Anda, saya, semua kita sampai kepada Bapa. Amin, saudaraku. Sampai, kita lihat, kita baca di sana. Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui apa? Aku. Ayat 7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kenal nggak kita dengan Tuhan kita? Kenalnya melalui apa ya? Melalui peribadatan dalam rumah-rumah tangga, suami, istri, anak, dan sebagainya. Ayo, bawa istri anak-anakmu, bawa suami istri, bawa anak-anak, bawa orang tua untuk mengenal kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk membaca Alkitab, untuk berdoa kepada Tuhan. Karena disitulah kita akan mengenal, kita akan belajar. Oh iya, jalan Tuhan tuh begini, maksud Tuhan tuh begini. Kalau HP saja, paling cepat infonya, info ini tahu semua. Tetapi bagaimana info Anda tentang Alkitab? Bagaimana info Anda tentang surgawi? Bagaimana tentang info untuk masuk kerajaan Allah? Apakah Anda sudah tahu? Kita info dalam dunia kita tahu semua. Tentang ini, tentang ini new normal dan sebagainya. Kita tahu semua. Kita paham banget. Tapi bagaimana masa depan kita? Masa depan kita ada di dalam Alkitab. Semuanya sudah tertulis, tertuang dalam Alkitab. Sudahkah kita update? Sudahkah kita mengerti? Sudahkah kita mengetahui info apa yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara? Sudahkah kita mengetahui ini? Ini mungkin ketinggalan zaman ya. Hanya covernya mungkin yang milenial, yang bagus. Tetapi
isi dari Alkitab ini adalah dari awal penciptaan sampai kita nggak ada. Sampai kita nggak ada. Alkitabnya bisa punah, Alkitabnya bisa hancur, Alkitabnya bisa nyunyut. Kena makan rayap, kena hujan, jatuh, tertinggal dan sebagainya, bisa hilang, bisa rusak. Tetapi nilai luar biasa di dalam Alkitab, karena firman Allah itu ada Allah sendiri. Jadi itu sebabnya kenapa anak Tuhan harus penuh Roh Kudus. Yang pertama, karena yang pertama Tuhan Yesus teladan kita. Yang kedua, Roh Kudus itu meterai sebagai tanda milik kita, sebagai tanda milik Allah. Yang ketiga, supaya kita dipimpin Roh Kudus, dipimpin dalam jalan kebenaran. Yang keempat, karena Roh itu memerdekakan, melepaskan kita, membebaskan kita. Yang kelima, Allah menghendaki penyembah yang demikian. Yang keenam, supaya kita sampai kepada Bapa, garis finish. Supaya kita nggak tertinggal seperti siapa? Matius 25. Matius 25, suatu pelajaran yang sangat indah di sana. Matius pasal 25 tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Dikatakan di situ ayat yang kelima, karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Mengantuklah semua lalu tertidur. Lalu ayatnya, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Kedatangan Tuhan bagi orang yang tidak siap sedia, seperti firman kata, seperti pencuri. Tapi bagi kita yang siap sedia, kita di penuh Roh Kudus, kita siap. Kapanpun, baik saya tertidur ataupun tidak, kalau Tuhan datang, Tuhan panggil saya siap Tuhan. Saya siap. Dan inilah, dan kita termasuk 5 gadis yang mana? Yang bijaksana atau yang bodoh? Ayat yang ketujuh, gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Lihat pelita, di situ ada pelita. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu. Ada minyak di sini. Sebab pelita kami hampir padam. Kalau kita berbicara bayang Roh Kudus, kita berbicara simbol, lambang Roh Kudus. Ada air, ada minyak, ada burung merpati, ada angin, dan sebagainya. Di sini minyak juga merupakan lambang Roh Kudus. Pelita kami hampir padam. Kenapa? Karena minyak persediaannya udah hampir habis. Artinya apa? Tidak berjaga-jaga, tidak siap sedia. Kalau boleh saya katakan, ya tidak penuh, tidak ada persediaan supaya pelitanya ini tidak padam. Kita pun sama, kalau kita tidak menjaga hidup kita tetap dipimpin oleh Roh, hati-hati. Karena kalau hidup kita nggak dipenuhi, nggak dipimpin Roh, kita bisa padam. Pelitaku hampir padam, hampir nggak mau pelayanan nggak ke gereja-gerejaan, itu hampir padam. Percuma ikut Tuhan, percuma melayani, percuma mengiring Tuhan, percuma ikut Yesus, itu hampir padam. Kalau udah padam, ya udahlah, dia tinggalkan iman, dia tinggalkan Yesus. Dia lebih pilih yang lain. Tetapi bagi 5 gadis yang bijak, enggak cukup nanti bagi kami. Akhirnya keluarlah gadis-gadis itu untuk membeli. Dan akhirnya apa? Ayat 11. Kemudian datang, ayat 10 saja. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Ayat 12. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Itu sebabnya Efesus 5:18, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Kisah 2:4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus di saat mereka berdoa di loteng Yerusalem. Kita pun rindu menikmati pengalaman yang indah bersama Roh Kudus. Amin, saudaraku. Kita minta, kita di rumah pun bisa. Tuhan, penuhkan saya Tuhan. Itu sebabnya saya himbau, minggu-minggu kemarin, hari kemarin kan, kita bisa berdoa, minta, karena momen untuk minta Roh Kudus itu jarang. Kalau selepas dari momen kebenaran Roh Kudus ini, orang paling minta kebutuhan kita.
Tuhan tolong pekerjaan saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan tolong masa depan pendidikan saya, Tuhan tolong mobil saya, Tuhan tolong motor saya, Tuhan tolong hotel saya, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Jarang kita minta penuh Roh Kudus. Itu sebabnya mari dalam momen-momen saat ini kita belajar dan kita sama-sama koreksi, sama-sama kita memberikan waktu. Selagi Tuhan berikan kesempatan, di saat Anda berdoa, beribadah di rumah, mintalah Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kudus itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Di rumah pun Anda juga bisa. Di rumah pun Anda pun bisa. Walaupun mungkin Anda juga berdoa untuk kebutuhan kita, tapi selipkan Tuhan, penuhkan saya, pimpin saya dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya pelita kami tidak padam, supaya semangat kami tidak padam, supaya iman kami tidak padam, tetapi semakin bertambah, semakin terang, semakin bercahaya. Seperti jalan orang benar. Orang benar itu seperti cahaya yang terus bercahaya sampai rembang tengah hari. Jadi kita siap kapanpun Tuhan datang, kapanpun kita dipanggil Tuhan, kita bisa kata, Tuhan saya siap. Saya siap Tuhan. Kita siap. Apalagi dalam penyingkiran kita sudah belajar bersama. Momen penyingkiran, orang percaya, orang yang dipenuhkan Roh Kudus, dia disingkirkan terlebih dahulu sebelum masa 3,5 aniayat, 3,5 tahun antikris, barulah terjadi kedatangan Tuhan pengangkatan. Kita melihat di sana, mari Bapak Saudaraku, jangan sampai kita tertinggal. Sekali lagi saya katakan, masa-masa ini dalam masa-masa penampian, di mana hidup kita sudah berbobotkah, sudah berkualitaskah. Gandum atau padi yang berisi, maka dia akan menunduk. Dia nggak akan terus tinggi ke atas. Dia nggak akan merasa sombong, hebat, dan orang yang berisi dia akan semakin tunduk. Dia akan semakin sadar, siapakah saya ini Tuhan. Seperti kita bionis, biar Tuhan Yesus semakin bertambah-tambah, saya semakin kecil. Ini mari dalam masa penampian ini kita terus minta kepada Tuhan. Kita minta, Tuhan penuhkan saya, jamah saya, baptis saya dengan Roh Kudus-Mu, supaya saya siap. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Firman Tuhan tidak saya perpanjang lebar lagi, tapi saya berdoa, siapapun yang mendengar firman Allah ini, Anda pun dijamah oleh Tuhan, Anda pun dijamah oleh Roh Kudus, Anda pun dipimpin, Anda pun dipenuhkan Tuhan. Anda alami kepenuhan Roh Kudus, Anda alami pengalaman pribadi dengan Tuhan, sehingga iman Anda bertambah, iman Anda semakin kuat, Anda semakin mengenal Yesus, semakin mengenal siapa itu Allah kita. Bisa berdoa, kita tetap semuanya kuat, kita dalam perlindungan Tuhan, dan kita terus berdoa supaya kita juga bisa beribadah bersama-sama lagi dalam offline. Kita bisa tertawa kembali, kita bisa tertawa bareng, guyon bareng dan sebagainya dalam suatu peribadatan. Tentunya kita rindu bersama. Kita berdoa pemerintah supaya dengan bijak bisa mengeluarkan keputusan yang sangat bijaksana, supaya kita bisa beribadah kembali. Tentunya mungkin masih dalam mengikuti protokol-protokol kesehatan. Kita tunggu saja info secara resmi, tetapi kita terus satu hati, kita berdoa, kita minta Roh Kudus kuasa hidup kita semua. Puji nama Tuhan, firman Tuhan menjadi berkat buat kita semua, dan kiranya Roh Kudus bekerja lebih dalam lagi menguasai kita. Kita nyanyikan sebuah pujian, penuhi sekarang Tuhan, penuhi hidupku, penuhi sekarang ya Tuhan, penuhilah hidupku. Hidupku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bencana, ku bawa pada sungai-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ingin ku berduka sejuk
menyediakan air hidupmu Tuhan. Katakan lagi dari awal, penuhi sekarang, penuhi sekarang ya Tuhan, penuhilah hidupku. Terima kasih, hatiku bagai tali besar, bagai tangan merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku sebagai bejana, hidupku, amin, sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan, amin. Ingin ku redup kesejukan air hidupmu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah, amin. Oh, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang ku rindu. Jamalah hidupku Tuhan. Katakan sungguh penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang ku jamalah hidupku Tuhan. Penuhi, haleluya. Oh ya, penuhilah hidupku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang ku rindu. Jamalah lagi, nikmati, terus berseru, penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhi Tuhan, penuhi hidup kami, mampukan kami untuk melewati semuanya bersama-Mu, pimpin kami dengan roh kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhi, haleluya, haleluya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang ku rindu. Jamalah hidupku Tuhannya Engkau, hanya Engkau yang ku rindu. Jamalah hidupku, hanya Engkau Tuhan. Oh, hanya Engkau yang ku rindu. Jamalah hidupku Tuhan. Sembah Dia, nikmati, minta kepenuhan Roh Kudus. Tuhan, penuhkan kami. Tuhan, berkarya dalam pribadi, dalam rumah tangga masing-masing, di dalam online Tuhan. Jamah media elektronik ini Tuhan, jamah, bekerjalah, karena kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun. Engkau sanggup menjamah kami. Penuhkan kami Tuhan, penuhkan kami Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Penuhi kami sekarang, penuhi aku, penuhi, bekerjalah Tuhan. Jamah setiap rumah tangga, jamah setiap pribadi, siapapun yang mendengar firman-Mu saat ini. Tuhan bekerja, Tuhan jamah, penuhi kami semua, penuhi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, 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 curahkan pertobatan, hujan ke api-Mu Tuhan. Bakar kami dengan api Roh Kudus-Mu. Api Roh Kudus membawa pertobatan buat kami semua.
semua ya Tuhan. Haleluya. Curahkan kuasa-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kuasa-Mu di tempat ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, mujizat-Mu nyata buat kami. Haleluya, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkan Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Mujizat-Mu, mujizat terjadi sekarang. Mujizat-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkarya terus dalam hidup kami Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu dipenuhkan, dipimpin oleh roh kebenaran itu Tuhan. Bawalah kami, ajarlah kami, tuntunlah kami. Pakailah hidup kami Tuhan, untuk hidup dalam kebenaran, menjadi hamba kebenaran, hamba Kristus yang mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih, bekerjalah lebih dalam lagi buat kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu berkarya, Roh Kudus-Mu bekerja. Roh Kudus menjamah kami, setiap pribadi, rumah tangga, melalui Tuhan elektronik yang ada Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menolong, memampukan, dan berkarya dalam kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah siapapun yang mendengar firman-Mu saat ini. Engkau memberkati buah kandungan-Mu. Tuhan memberkati pekerjaan, masa depan-Mu indah di dalam Tuhan. Penuh harapan, pendidikan-Mu indah, sukses, berhasil. Pekerjaan-Mu, karir-Mu, Tuhan yang menyertai sehingga menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan memberkati segala aktivitas, baik sebagai ibu rumah tangga, baik apapun, dimanapun kami bekerja, baik di jalan maupun dimanapun keluar masuk kami. Tuhan menjaga kami, Tuhan berkati kami. Usaha apapun, Tuhan memberkati dengan lipat kali ganda. Kami percaya Tuhan memberikan jalan keluar kepada kami sehingga solusi hikmat-Mu ada dalam kami, dan kami boleh keluar menjadi seorang pemenang ya Bapa, dan kami tetap kuat di dalam Engkau. Berkat Allah Bapa, sukacita anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus bersama tuntunan penghiburan Roh Kudus memberkati kita semua. Tetap kuat, tetap sehat, Tuhan berikan imunitas buat kami, dan kami terima berkat-Mu dengan pengucapan syukur, berkat yang melimpah, berkat berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, kami terima semua berkat-Mu, dan kami tutup ya Tuhan firman-Mu dan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.